Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang resiko gagal bayar di aplikasi Pinjam Yuk. Nah, mungkin namanya agak aneh ya, tapi ini merupakan pinjol legal ya teman-teman. Kalau teman-teman cek di list daftar fintech itu, dia termasuk ada di dalam daftar pinjol legal resmi rilisan OJK. Nah, kita akan bertanya-tanya, apa sih resiko jika kita gagal bayar di Pinjam Yuk? Dan yang paling pertama pasti teman-teman tanyakan adalah apakah Pinjam Yuk ada DC lapangannya atau tidak. Dan kira-kira kalau ada DC lapangan, kapan DC lapangan Pinjam Yuk datang menagih ke rumah kalian? Nah, kita akan bahas satu persatu di sini teman-teman. Ya, untuk masalah DC, apakah Pinjam Yuk ada DC lapangan atau tidak? Di sini saya yakinkan kepada teman-teman sampai video ini dibuat, Pinjam Yuk masih belum ada DC lapangan. Ya, jadi mau di Jabodetabek, mau di kota-kota kecil itu masih belum punya mereka. Kalaupun mereka punya, bisa aja suatu saat nanti ya. Tapi tentu saja ini kayaknya akan bakal butuh waktu lama si Pinjam Yuk ini bakal ada DC lapangannya. Kenapa? Karena ya tentu aja untuk pinjol-pinjol yang tidak terlalu besar dalam tanda kutip ya, itu tentu saja akan membebankan biaya yang sangat tinggi jika memang mereka menggunakan jasa DC lapangan. Ya mungkin alih-alih menggunakan DC lapangan, mereka paling cuman pakai jasa kurir aja untuk datang ke rumah untuk menyerahkan surat penagihan. Nah, orang akan berpikirnya itu adalah DC lapangan, padahal mah bukan ya teman-teman. Kalau DC itu DC resmi, mereka itu udah pasti punya sertifikat DC yang diakui dan terdaftar juga. Mereka punya identitas, surat tugas resmi, dan lain sebagainya. Nyatanya kan nggak jarang orang-orang yang mendapatkan hal tersebut. So, buat kalian nggak perlu takut lah yang namanya DC lapangan juga. Toh juga belum tentu pinjol tersebut ada DC lapangannya di dekat area rumah kalian ya. Jadi nggak semua pinjol itu punya DC lapangan ya teman-teman. Jadi jangan sedikit-sedikit takut, jangan. Kalau teman-teman memang tidak ada uang, ya udah galbe aja dulu. Galbe itu bukan melanggar hukum pidana ya, bukan juga melanggar hukum yang akan membuat kalian dipenjara, enggak. Galbe itu intinya adalah ya akan berurusan dengan perdata aja. Bisa digugat tapi pakai jalur hukum ranah perdata ya. Contohnya gini lah, ada nggak orang yang nggak bayar utang lalu masuk penjara, tapi utangnya yang baik-baik? Itu kan hampir tidak pernah ya. Jadi yang minjemin itu sepakat ngasih pinjaman. Nah, bisa nggak yang ngasih pinjaman ini laporin polisi karena dia nggak bayar-bayar utang? Ya mungkin bisa-bisa aja, tapi laporannya mungkin tidak diteruskan dan juga tidak diterima karena ranahnya adalah perdata. Selagi yang minjam uang ini bersikeras bilang, saya akan bayar kok, tapi saya saat ini belum ada uang, saya lagi mengumpulkan. Nah, itu sudah lebih dari cukup untuk tidak bisa mempidanakan orang-orang yang galbe tersebut. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, tidak perlu takut ya. Oke, kesimpulannya adalah DC dari Pinjam Yuk belum ada. DC lapangan Pinjam Yuk tidak akan datang ke rumah untuk menagih sampai saat ini, sampai video ini dibuat. Oke, buat teman-teman yang galbe di Pinjam Yuk, silahkan tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar ya. Siapa tahu ini bisa menjadi pembelajaran bagi semua. Dan siapa tahu juga teman-teman bisa saling diskusi satu sama lain, sesama teman-teman yang galbe juga, biar bisa tahu nih, bisa mantau nih sepak terjang DC-DC yang nagih kalian itu kayak gimana. Jadi bisa diskusi di sana ya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.